Gitu. Makanya di dalam Al-Quran istri itu digambarkan itu sebagai pakaianmu, kan gitu. Karena memang harga diri laki-laki itu dari pakaiannya. Kalau laki-laki sudah mau buka baju kemana-mana, udah nggak ada harga dirinya itu. Itu laki-laki. Jangan ngerokok haram. Itu laki-laki kalau sering buka-buka baju, diteteng-tetengnya bajunya kayak gini, nggak berbaju dia itu udah nggak ada harga dirinya, gitu. Bagaimana kau bisa ngaku-ngaku sinhan kau dan enam, sementara pakaian kau sudah ditelanjangi sama orang? Kepada Ada Tuhan. tapinya, ada tapinya. Tapi Apa tapinya? pada saat kemanusiaannya. Pada saat kemanusiaannya, maksudnya? Iya dong. Kalau keilahiannya kan beda. Oke, kuberikan kau analoginya, Rob. Ketika kukatakan Lay Blender punya mobil, apakah Lay Blender itu mobil? Bagi kamu Yesus Tuhan apa enggak? Itu aja dulu. Tuhan. Oh Tuhan, berarti kau udah kembali lagi ke... Udah lanjut itu. Oke. Tadi ditanya samamu, ketika kukatakan Lay Blender punya mobil, apakah Lay Blender itu mobil? Jawabmu tidak. Dan sampai kapanpun tak mungkin Lay Blender itu jadi mobil. Setuju? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Tanya Jawab Iman, tempat di mana Islam dan Kristen bertemu dalam ruang diskusi dan debat. Di sini, setiap argumen akan diuji dengan dalil, logika, dan kejujuran berpikir. Para apologet Islam akan menjelaskan kebenaran agama Islam dengan hujah yang kuat, sementara pihak Kristen akan bertanya dan berusaha mempertahankan keyakinannya dengan cara mereka. Ini bukan sekedar diskusi dan debatan, melainkan pembelajaran iman dan logika yang membuka mata kita tentang siapa Tuhan sebenarnya dan bagaimana manusia memahami wahyunya. Nah, singkat kata, mari kita lihat video sekarang. Jadi Tuhan pula bagi kalian. mempertahankan celananya aja, ya kan dia nggak mampu. Dan 6 itu Dinda, kalau satu orang saja lawan dia nggak bisa disentuh dia. Wallahi, kalau dia udah sampai 6, jangan kan dipukul, disentuh dia nggak bisa. Apalagi lawan dewan, 2 lawan 1 pun lagi nggak bisa dia disentuh itu. Sentuhlah mukanya kalau dapat kau, nggak dapet. Aku sudah menguji sendiri gitu loh. Aku kalau jumpa sama guruku nggak bisa aku sentuh dia. Dia tahu aja gerakanku gitu loh. Apa yang mau kupukul tahu aja dia. Dihantamnya duluan aku. Ini Tuhan loh, Tuhan. Kalau kau punya akal, kalau kau memang cerdas, gak mungkin kau sembahyang kayak gitu. Malahan pasrah, sudah selesai. Dipukuli, ditelanjangi, malah ngomong sudah selesai. Berarti kau lebih longor, lebih bodoh, lebih gila dari orang yang buta huruf. Pakai akalmu. Masih berani lagi kau ikut Piala Nobel? Masih berani kau ikut Piala Nobel lagi? Masih berani? Udah gitu menang Piala Nobel pula lagi kau. Ya kan, ini 3 jam sudah selesai. Dipelorotin dia maju. Jangankan Tuhan, ahli bela diri saja, ya jangankan udah sinhana, sensei saja lah, sensei
sekelas sensei itu dan 3 ya, dan 2 dan 3 dan 4. Sensei itu nggak bisa kau sentuh, sentuhlah nggak kau. Melayang terbang-terbang, pertama gigi depanmu yang terbang. Kau sentuh lagi gigi gerahammu yang terbang. Rupanya tadi kau sentuh dia, semua gigimu terbang. Ini Tuhan loh. Gimana akalmu? Di mana di mana kemampuan Piala Nobelmu? Gak masuk akal kau. Iya, kalau kau lanjutkan lagi, ginjalmu yang terbang ginjalmu. Enggak aja kau. Terus kau bilang dia merendahkan diri, itu longor. Sama kayak kawanku ini, andai kan dia ngaku-ngaku dan 6 karate, dia 6 udah sinhan, dia babak belur dari pukuli 3 orang. Setelah babak belur dibilang dia, aku sebenarnya Faruk merendahkan diri. Oh, lebih jijik lagi aku nengok. Lebih jijik lagi aku nengok dia. Kenapa aku bilang lebih jijik lagi nengok dia? Yang pertama, sebagai seorang laki-laki kau nggak punya harga diri. Nggak punya harga diri. Kenapa? Harga diri seorang laki-laki itu kepalanya. Pantang ini dipegang. Kalau masih ini awak digini-gini kan orang masih sabar. Tapi begitu tangan lawan udah bentuk ini, selesai kau. Nggak, kau selesai, aku selesai gitu loh. Ini kepala kau udah diinjak-injak, ditaruhkan mahkota berduri kepala kau bilang merendahkan diri. Jangankan sebagai seorang Tuhan, sebagai seorang laki-laki saja kau sudah tidak punya harga diri. Yang kedua, makanya Nabi Muhammad SAW itu pernah dihadiahi jubah dia dari emas. Kebanggaan seorang laki-laki itu pakaian, gitu loh. Kalau dia punya duit, dia beli pakaian yang bagus. Ngelek, iya. Ngelek ya. Wah. Cek. Dah. Oh tadi ya. Sampai mana? Sampai mana tadi aku? Yang pakai baju. Hah? Baju. Oh iya, kebanggaan laki-laki itu pakaiannya. Ya, yang nomor 2 kendaraannya, itu laki-laki. Makanya laki-laki Ngelek. kalau dia punya duit, kebanggaan dia kendaraan. Kebanyakan laki-laki yang meskipun tidak semua laki-laki. Pantang. Ngelek lagi. Iya. Ini gara-gara apa nih? Banyak apa yang ngasih apa itu? Jadi dia ngelek gitu loh. Ayo, kan? Ngelek Love Orange-nya lah, Love Orange coba teman-teman. Love Orange teman-teman. Oke, udah. Kebanggaan laki-laki itu adalah pakaiannya. Kedua, pakaiannya, gitu loh. Makanya di dalam Al-Quran istri itu digambarkan itu sebagai pakaianmu, kan gitu. Karena memang harga diri laki-laki itu dari pakaiannya. Kalau laki-laki sudah mau buka baju kemana-mana, udah nggak ada harga dirinya itu. Itu laki-laki. Jangan ngerokok haram. Itu laki-laki kalau sering buka-buka baju, diteteng-tetengnya bajunya kayak gini, nggak berbaju dia itu udah nggak ada harga dirinya, gitu. Bagaimana kau bisa ngaku-ngaku sinhan kau dan 6, sementara pakaian kau sudah ditelanjangi sama orang? Ditelanjangi kau. Kau yang lagi merendahkan diri kau. Diri kau yang direndahkan oleh orang yang memukul kau. Gak laku alasan dia mengatakan aku sebenarnya Faruk merendahkan diri, kata dia. Longor kau bilang. Sebagai teman saja dia akan kurendahkan karena besar cakapnya, gitu loh. Kami laki-laki begitu. Kalau teman kami laki-laki cakapnya besar, udah gak ada nilai di depan kawan itu. Apapun ngomong dia, hele. Laki-laki gitu bang, karena laki-laki itu suka menggosip. Tapi begitu ada teman kita laki-laki cakapnya besar, tapi tak sesuai dengan faktanya, itu udah gak ada harganya di depan kita itu. Ngomong apapun dia gitu loh. Karena itu kebiasaannya perempuan, bukan kebiasaannya laki-laki. Laki-laki itu bicara apa adanya. Kenapa jaringanmu?
Cair Romi berkiat. Coba siapa lo dulu si Aram itu? Kenapa penjaringan ini? Aram. Selamat pagi. Pagi. Open kamera tapi jangan merokok. Kena kita nanti. Ya. Tuh, sama itu Faruk. Diskusi. Yesus punya Tuhan. Tapi dia nggak penyembah Yesusnya, toh. Itu masalahnya. Tapi cuma masalahnya kenapa kau masih jadi Kristen? Cek. Ini aku ngelek enggak? Nggak. Cek. Enggak nge-lag kau. Oh, enggak. Tapi kau ngerumpi terus dari tadi. Alah, diamlah kau. Memang betul yang dibilang. Kau salah. Kalau ada yang salah Enggak. gitu, ngerumpi lucu kau. Yang kutanya gini loh Arom, kau Enggak. sepakat enggak? Gitu loh. Enggak, kau Prinsip ngerumpi, laki-laki. Dengar dulu Rom, kau sepakat enggak laki-laki itu punya prinsip? Di mana apa yang kusampaikan Betul. tadi itu adalah prinsip seorang laki-laki. Sepakat enggak? Betul. Kalau nggak sepakat berarti kau nggak Betul. laki-laki. Hah? Ya sepakat lah, gila kau. Nah sepakat. Gitu loh. Kalau Iya, kau Pak. punya Masalahnya. teman, ini Arom, analogi sebelum kita bahas ke tema. Kalau kamu punya teman nih Arom, ya, dia ngaku-ngaku, kau aktif nggak di dunia bela diri? Lumayan lah, tapak suci. Kau pernah ikuti bela diri nggak? Jenis disiplin ilmu apapun? Tapak Disiplin bela suci, diri apapun, pernah tapak ikuti nggak? suci, tapak suci, tapak suci. Iya, tapak suci itu kan nama perguruannya Dinda. Ya Allah. Lah itu memang. Disiplin ilmu bela dirinya apa tapak suci itu? Hah? Iya, disiplin ilmunya apa? Bela diri apa itu tapak suci? Karate kah? Tari balet kah? Nanti nama sanggarnya tapak suci. Mirip, tapi di mirip dalam belajar Pancasila. balet. Mirip pencak silat itu, kayak mirip pencak silat gitu. Cair Romi berkiat Bang Moyi. Gak ada yang mirip-mirip pencak silat itu, gak ada. Silat ya Gitu, silat. mirip. Karate Aneh ya kau ini. karate, gitu loh. Wing Chun ya Wing Ya, Chun. silat. Bulat ya bulat. Hah? Silat. Silat, Silat. silat kan, oke. Gini, kalau kau punya temen nih Arom, ya dia dibela diri. Ngeleknya kau Faruk. Gimana nya? Dan 6 dari Jepang. Katanya ini, dia kalau ngomong sama kau, aku Arom, dan 6 nih di karate. Hah? Ngelek aku ya? Kok gini ya? Aman. Assalamualaikum, blender. Waalaikumsalam. Aman, lanjut. Itu udah Jaringannya 15 ribuan itu. Aman. Ini udah aman, ini udah jelas nih Arom. Aman, lanjut. Lanjut. Oke, jadi gini Arom, dia ngaku-ngakunya dan 6 ini di karate. Tapi ketika jalan samamu, berantem dia lawan 3 orang, babak belur dia. Bahkan ditelanjangi dia sama orang itu. Kau masih yakin nggak dia? Kalau dia memang benar-benar dan 6 karate? Yakin aja, karena ada ilmu kesabaran namanya, sabar. Berarti kau nggak orang bela diri kan? Nah, ya nggak harus. Nggak ada. Nggak Kau bukan orang bela diri, kau nggak ada. harus. Nggak ada. Nggak harus kayak gitu. Apapun Nggak- perguruan kau, nggak pernah guru kami nyampaikan kayak gitu, nggak ada. nggak harus begitu. Nggak Bela diri, ada. bela diri itu tujuannya untuk membela orang lemah. Berarti kau bukan orang bela diri, kau nopal kau. Nggak pernah belajar bela diri. Nokoh aja kau. Apapun disiplin bela dirinya, dimanapun dia bergurunya, nggak pernah gurunya ngajarkan biarkan kau babak belur dipukul orang, nggak pernah. Nggak pernah. Apalagi kalau udah dibilang gurunya, kalau di guru itu udah nyampaikan gini, apalagi kalau kau udah dikeroyok Nggak lebih gitu. dari 1 orang Bela mukul diri kau, itu. wajib atas diri kau, melindungi diri kau dan menjaga nyawa kau, lawan, udah gitu, itu gunanya bela diri. Memang kau gila. Kok gitu? Yang Beda-beda bang Far. Rob. Beda. Rob, kau Kristen, kau jangan
orang bilang beda, tunjukkan sama aku, naikkan sama aku. Gitu loh, sekelas Sin P ya saja lah, Sin Han atau bela diri apapun yang membenarkan perkataanmu. Nih taruhannya nih. Nih. Aku pernah belajar tarung derajat. Aku pernah belajar taekwondo dulu. Aku sekarang terdiam di karate. Nggak pernah guruku nyampaikan seperti yang kau bilang. Ya, berarti Apalagi memang kalau untuk sudah bunuh orang dikeroyok, kau keluar semua bela ilmu. diri. Berarti kau bela diri memang untuk bunuh Jadi orang kau kau. diberkati lah Pak Ahmed Pesto. Udahlah, kita langsung ke temanya saja lah. Kau udah bohong kok di tahap awal. Oke, temaku saat ini ya, Yesus punya Tuhan. Karena Yesus punya Tuhan, berarti dia sama seperti seorang hamba. Seperti apa yang disampaikan oleh si Edis. Yang jadi pertanyaannya, apakah kau sepakat ya, Arom, dengan statementnya Edis mengatakan Yesus punya Tuhan, dan sampai detik ini Yesus itu menghambakan diri kepada Tuhan. Ada tapinya. Tapi Apa pada saat kemanusiaannya. Pada saat kemanusiaannya, maksudnya? Iya dong. Kalau keilahiannya kan beda. Oke, kuberikan kau analoginya, Arom. Ketika kukatakan Lay Blender punya mobil, apakah Lay Blender itu mobil? Ya enggak lah, beda. Enggak ya, oke, enggak. Dan tak akan mungkin dia jadi mobil. Itu, sebentar, kau tanya Arom, bagi kamu Yesus itu Tuhan atau enggak? Kenapa? Bagi kamu Yesus Tuhan apa enggak? Itu aja dulu. Tuhan. Oh Tuhan, berarti kau udah kembali lagi ke... Udah lanjut itu. Oke. Tadi ditanya samamu, ketika ku katakan Lay Blender punya mobil, apakah Lay Blender itu mobil? Jawabmu tidak. Dan sampai kapanpun tak mungkin Lay Blender itu jadi mobil. Setuju? Setuju harusnya ya, kalau kau waras. Setuju ya? Ya nggak mungkin manusia jadi benda. Nah, itu dia. Sekarang kita bahas. Ketika dikatakan Yesus punya Tuhan, apakah Yesus itu Tuhan? Dan kemanusiaan. Ketika dikatakan Yesus punya Tuhan, apakah Yesus itu Tuhan? Pada saat kemanusiaannya enggak. Memang harus gila gitu. Kita memang harus gila jadi Oten. Jangan Diam dulu kau. Jangan melebar Kenapa kau, Bang kemana-mana dulu, Blender? Arom. Jangan melebar kemana-mana dulu, Arom. Ya kan? Yang kuberikan Boleh. analogi tadi, Lay Blender ini pun pada waktu kemanusiaannya nggak mungkin dia mobil. Itu nggak akan mungkin mobil. Dan dia tidak memiliki kemobil-mobilan. Memang dia manusia gitu loh. Yang jadi saya tanya, yang pertanyaan saya, jangan dari kemana-mana dulu. Ketika dikatakan Yesus punya Tuhan, apakah Yesus itu Tuhan? Ya pada saat manusia enggak lah. Simak Aron, jangan lari kemana-mana jawabannya Aron. Ya, ketika aku sebut nama Yesus, dengar dulu Aron. Ketika aku sebut nama Yesus ini adalah seorang anak laki-laki. Seorang anak laki-laki. Lukas 1 nomor 31. Ya, jangan kamu Kita gambar. pahami dia firman. Yang kita Jangan pahami. seakan-akan gini Aron. Jangan melebar dulu ke sana Aron. Jangan bawa dulu firmanmu Aron. Nanti dulu. Jangan bawa dulu firmanmu. Yang saya tanyakan, ketika Yesus dikatakan punya Tuhan, apakah Yesus itu Tuhan? Bukan. Bukan, oke. Lantas, ketika Yesus punya Tuhan dan dia bukan Tuhan, siapakah Tuhannya Yesus? Siapa Tuhannya Yesus? Bapak. Siapa? Bapak, oke. Bapak. Ketika Yesus bertuhankan kepada Bapa, ya, derajatnya Yesus ini siapa? A. Hamba atau B. Tuhan? Di depan Tulisan Bapa, hamba.
Di depan Bapak, Yesus ini sebagai apa? A. Tuhan atau B. hamba atau C. anduk leher? Sebagai apa dia di hadapan Bapak? Sebagai apa, Arom? Ngelek aku ya? Hamba. Berarti judulku ini benar. Yesus punya Tuhan sama dengan seorang hamba. Selesai. Ya, Tapi kalaupun itu kan begitu, persepsimu. ada teman-teman Kristen yang tetap, ya, yang tetap dengan pendiriannya menuhankan Yesus yang seorang hamba dari Bapa itu tadi. Dia tetap pada pendiriannya menuhankan dan menyembah Yesus yang punya Tuhan, dan dia adalah hamba dari Tuhan itu sendiri. Itu urusan kalian. Itu urusan kalian, itu urusan pribadi kalian, dan itu membuktikan kalian tidak menggunakan akal kalian. Tapi ku bisa jelaskan itu, Faruk. Jangan kau seenak jidatmu aja. Masa kita nggak boleh jelaskan? Kalau kau semakin menjelas, kalau kau ini saat ini kau dalam tingkatan waras, Arom. Kalau kau nanti menjelaskan, kau jadi nggak waras ini. Tahu itu yang kau gila, hilang kewarasanmu. Aku bisa jamin, ketika kau tadi sudah memberikan jawaban dari pertanyaanku, semua mata memandangmu, memandang kau waras. Tapi ketika kau berikan kesempatan kau menjelaskan, hilang kewarasanmu. Kalau nggak kau percaya, silakan jelaskan. Silakan jelaskan. Aku nggak mau jadi gila ya dengarnya ya. Aku nggak mau jadi gila dengarnya. Diam dulu kau, Bang. Silakan Jadi jelaskan, Arom. Silakan. Jadi segala argumen itu pasti ada alasannya, ada penjelasannya, Bang Faruk. Jadi enggak serta-merta kau begitu penjelasannya. Jadi kalau menurutmu, kalau kau buka 1 Yohanes 5 ayat 7 itu menurutmu gimana itu, Faruk? Ya, Bang Faruk, aku tanya dulu samamu. Maksudnya gimana itu? Sebab ada 3 yang memberi kesaksian, ya, di dalam urut. Ini dia. Kau baca. Ini tambahan loh, Aroh. Kau baca dulu. Tidak membaca dulu, Baca ya. dulu lah. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian dalam kurung di dalam sorga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah satu. Apa yang mau kau sampaikan di sini? Nah itu kau ketiganya adalah satu. Iya. Yesus itu firman yang menjadi manusia. Yohanes 1. Ngarang. Kok Ya, sebenarnya ini ayat-ayat tambahan. Ini ayat tambahan. enggak terserah? Karena di terserahmu. ini ayat tambahan. Kan gini, aku nggak Tapi menjelaskan, aku ikuti cara menurutku. berpikirmu. Aku ikuti Aku narasi. nggak menjelaskan menurutku. Arab, aku berupaya ikuti datamu ini. Anggaplah ini ada. Yang jadi pertanyaan, ketika Bapak, Firman, dan Roh Kudus memberikan kesaksian, kepada siapa dia memberikan kesaksian? Itu maksudnya, itu nanti. Diam dulu. Kesaksian untuk manusia pada saat hidup, mereka yang menyaksikan itu semua. Beda, Gitu. beda memberi kesaksian dengan menyaksikan apa? itu beda. Oh, Di sini kan enggak. kalian katakan Artinya yang itu. memberi kesaksian. Makanya. Yang jadi pertanyaannya Arom, Makanya. simak Arom. Ini kerangka berpikirnya aku tunjukkan sama kau nih, Arom. Oke lah, aku ikutin lah pemikiranmu. Itu bukan ayat tambahan, oke lah. Ya, Bapak, ya, Firman, Roh Kudus. Ini kan memberikan kesaksian. Oke, kesaksian. Aku berikan analogi kau cara berpikir. Oke, seorang saksi memberikan kesaksian kepada jaksa penuntut umum yang didengarkan oleh hakim, di mana kesaksian dari kesaksian ahli ini atau kesaksian saksi ini ya bertujuan untuk memberatkan pelaku atau meringankan bahkan mengampuni pelaku. Sekarang saya tanya, ketika Bapak, Firman, dan juga Roh Kudus memberikan kesaksian, kepada siapa dia memberikan kesaksian?
manusia pada saat hidup. Kepada manusia dia memberikan kesaksian. Ya, Berarti Tuhanmu bersaksi kepada manusia. ya. Mereka kan akan memberikan info kepada manusia yang hidup. bahwa Beda pada saat info hidup sama kau saksi, gimana, Aron. gimana. Beda sih info Kau sama ilmunya kesaksian. dari mana sih? Faruk? Loh, berbeda lah informasi sama Kau kesaksian. ilmunya dari Gimana sih mana? kamu? Ilmumu dari mana itu begitu, Bang Faruk? Cara memahaminya. Ketemu dari mana? kau Oke, dengar. Begitu. Dengar. Aku tanya Dengar. dulu. Apa Aku tanya dulu. perbedaan Aku tanya dulu. Dengar dulu. Aku Ini tanya- mau aku jawab. tanya dulu Ini lah. mau jawab sama Gantian lah. Ini ku jawab. Oke. Ya, apa pertanyaanmu, silakan. Enggak, tapi izin dulu ya. Kau. Tadi dia izin. Tadi dia mengatakan firman Ya, itu adalah silakan. Yesus. Firman itu adalah Yesus. Apa dasar kau mengatakan itu? Yohanes 1:14. Yes. Ya, mana itu manusia? Manusia itu bos, bukan Loh. Yesus. Ada Kau baca tulis di Yesus. Lukas. Kau baca di Lukas ayat 10 dan 11 bahwa malaikat datang ke Bunda Maria Nggak nyambung. memberitakan kabar. Kecuali firman Sebentar telah menjadi dulu. Yesus. Ini firman telah menjadi manusia. Inilah kau blender, nggak baca, makanya ilmu kalian tuh dari mana baca? Apa yang itu tertulis terus lah, bos? bisa- Jangan menambah-nambahi, bisa bos. enggak, kau menyimpulkan sendiri itu Bang Blender kalau kayak gitu. Yohanes Tanpa 14 belajar itu kau. firman telah menjadi manusia, bukan Yesus. Aku manusia, kau manusia. Kan itu. Ada itu kecuali firman telah menjadi Yesus. Baru boleh dikatakan itu firman. Ini kan manusia mengarang-arang namanya. Baca dulu makanya. Iya baca dulu makanya di Lukas itu baca dulu. Baca Lukas 2 itu. Lukas 2 ayat 10 dan 11 itu baca dulu makanya. Baru kau bahas Yohanes 1:14. Loh, enggak, kau tadi mengatakan firman itu adalah Yesus. Apa dasarnya firman itu adalah Yesus? Betul. Ya udah, firman itu Lukas 2 perkataan. ayat 10. Yesus ngarang aja. Firman itu perkataan. Kok dikatakan Yesus pula? Nggak boleh kayak gitu, bos. Menambah-nambah itu namanya. Janganlah. Ya baca dulu. Baca dulu. Apa yang mau dibaca 2 Lukas itu? Ayat 10. Ya Lukas 2 tuh di mana menyatakan tentang itu firman dari Yesus? Mana? Kan ngarang-ngarang. Itu disampaikan akan hamil. Aduh, lanjut Leku. Iya. Oke lah, aku ikutin lah narasimu. Sebenarnya Yohanes 1:14 itu walaupun dikaji itu untuk perempuan, bukan untuk laki-laki. Tapi oke lah. Cuman yang jadi pertanyaanku, Arom, gini Arom. Arom, jadi pertanyaanku Arom, Bapak, Firman dan Roh Kudus ini bersaksi kepada siapa? Manusia. Apa yang dipersaksikannya kepada manusia? Oke, pada saat penghakiman itu mereka yang akan memberikan kesaksian kepada manusia itu, gitu. Bahwa Apa yang dipersaksikan kepada seperti ini, manusia? seperti ini, gitu. Apa? Pada saat kehidupan manusia itu seperti apa, gitu. Oh, berarti ya Perbuatan. sejarah atau historikal kehidupan manusia itu dikasih tahu kepada manusia itu gitu. Betul. Oke, Segala perbuatan. apakah jika Firman dan Bapa dan Roh Kudus tidak memberitahu, tidak memberikan kepersaksian tentang hal itu, apakah pada saat itu manusia mengetahui apa yang dilakukannya? Sebelum Bapa, Firman dan juga Roh Kudus bersaksi, apakah pada saat itu manusia mengetahui apa yang dilakukannya? Siapa yang melek ini ya? Enggak dong. Arom? Arom? Oi. Sebelum Bapa, Firman dan Roh Kudus Halo. bersaksi. Ya, ini dengar suaraku. Sebelum Bapa, Firman Dengar. dan Roh Kudus bersaksi, apakah manusia mengetahui apa yang pernah dilakukannya? Enggak. Nggak tahu. Enggak.
Oh, fix lah, gila kok Aramnya. Loh, Berarti semuanya saat kan ini ada kok nggak tahu kalau kau pertanggungjawabannya. sedang di Komalku, Aram. Saat ini kau nggak tahu kalau kau sedang ada di Komalku untuk berdiskusi, nggak tahu kau. Inilah kau itu gini Bang Faruk, itu kan kesaksian Ya pada gila saat lah kau. Berarti pada saat di open-open surga. ketika hidup di atas bumi ini mereka gila semua. Aku jelaskan. Karena mereka nggak tahu apa yang mereka lakukan. jelaskan. Fix gila. Betul kan? Jelaskan dulu. Betul. Aku jelaskan dulu. Gila. Iya betul gila udah. Kalian berdua ini lemah kali lawan aku. Udah Aram udah gila, kok Aram udah gila, kok Aram. Masa kau nggak tahu apa yang pernah kau lakukan? Masa kau nggak tahu kau Sebentar saat tidak ada di dulu, Komalku Faruk. sedang berdiskusi? Hei, Mesti Bang dikasih tahu lagi tentang apa yang pernah kau lakukan pada masa lampau. Kan Sebentar gila dulu. kau. Ini aku jelaskan Bang Faruk. Aku jelaskan Bang Faruk ya. Bisanya? Mau 10 pun Bisanya kau kami tetap jelaskan. menang yang gila tuh bos. Mau 10 pun kami tetap menang yang gila. Buktinya kalian bertiga ini, berdua malahan. Iya, mau 10 pun tetap menang yang gila. Udah itu aja. Aduh. Nggak selera lagi aku diskusi sama kau Aram. Masa kau nggak tahu apa yang kau lakukan Aram? Gini loh, pada saat kita masih hidup, kita tahu. Pada saat kita setelah kematian kemudian bangkit, itu pada Udahlah, ngelek lo udah gila ngelek. Ngelek lagi dia. Udah gila ngelek. Aduh, hancur kali. diadili nanti Bang Faruk sana. Itu namanya hari pengadilannya. Jadi kalau diadili pada saat nanti di surganya. Kau tahu dari mana diadili? Ya itu. Tahu dari mana kau Ayat kalau itu kau kan diadili? jelas. Tahu dari mana? Hah? Ayat itu tadi yang kau baca jelas. Simak pertanyaanku Arom. Simak pertanyaanku Arom. Tadi sebelumnya aku bertanya kepada kamu. Sebelum Bapak Firman dan Roh Kudus itu bersaksi kepadamu. Roh Kudus itu bersaksi kepadamu. Pada setelah kebangkitan itu nggak tahu Bang Faruk. Iya Pada nggak saat tahu itu kok kan? Iya nggak tahu kok kan pada saat itu kan? Iya kan? Nah, pada saat itu tentang apa yang kau lakukan di masa lampau saja kau tidak tahu. Bagaimana kau bisa tahu pada saat itu tentang apa yang akan kau hadapi di masa yang akan datang? Yaitu pengadilan itu tadi, penghakiman itu tadi. Kan tambah gila kami kau bikin mendengar jawaban kau. Yang kau lakukan di masa lampau saja pada saat itu kau tidak tahu. Tapi hari ini kau berkata kontradiksi dengan apa yang kau katakan sebelumnya. Pada masa lampau saja kau tidak mengetahui apa yang kau lakukan, tapi kau mengatakan kau mengetahui apa yang akan kau hadapi di masa yang akan datang. Salah satunya penghakiman. Kan gila kau. Sama analoginya gini Aron. Di satu sisi kau katakan kau nggak punya uang, di sisi lain di hari yang akan datang kau bilang kau mau beli Lamborghini. Kau gila. Jadi menurutmu gimana Bisa Faruk? dengar dulu Aron, biar aku buktikan kegilaanmu. Makanya aku bilang tadi jangan kau jelaskan. Hari ini kau ngomong kau nggak punya uang, tapi kau bilang setengah jam kemudian aku akan beli mobil Lamborghini. Gila kau namanya. Betul kan? Jadi gila kita kan? Jadi gila. Bagus Gila. Harus dijelaskan. Itu kan masih Semakin hidup kau jelaskan, Faruk. Itu kan iya, masih hidup. Itu kan masih hidup Faruk. Itu kan masih hidup. Kalau masih hidup ingat semuanya kalau masih hidup. Jadi ketika nanti Bapak Firman dan Roh Kudus bersaksi kepada kalian pada saat itu mati atau hidup? Kan dibangkitkan kembali. Yang ku tanya kalian pada saat itu dalam keadaan mati atau dalam keadaan hidup? Hidup setelah dibangkitkan. Ya sudah gila. Lah, Tambah gila kau lagi. ya. Kok agak lainnya kau Faruk. Parah.
ayat dari mana ketemu menyimpulkan begitu, Faruk? Tadi masih waras dia juga. Waras tadi pertama. Aduh. Begitu dijelaskan gila kan betul. Kembali aja ke temanya, Faruk. Kembali aja ke temanya. Kembali ke temanya aja. Enggak, tadi analogi pertama tadi waras kok, Rom. Begitu jelaskan betul, jangan dijelaskan. Rusak. Kami pun gila itu. Beginilah. Jangan kau ikut-ikut Bang Blender. Kita nggak ngajak kau Bang Blender. Kami mendengar. Mendengar penjelasanmu itu jadi gila. Bang Faruk, kau nggak kangen rupanya bulan Desember ini? Aduh, jangan kau bilang Desember. Gara-gara Desember ini bencana kami banjir ya, kurang ajar. Hah? Gara-gara jadi banjir kami. Betul. Jangan begitu kau Bang Blender. Kemarin aja datang Menteri Agama pun Bukan datang. masalah menteri, kami yang susah kena bencana. Penyebabnya apa? Kalian pada suujon sama Tuhan. Gara-gara kalian lah banjir. Enggak lah. Kita buktikan yuk. Buktikan apa? Ayo kita buktikan yuk. Buktikan kalau dugaanku salah. Apanya? Oke, sekarang Salah gini. kau. Kenapa setiap akhir tahun itu terjadi bencana? Sadar nggak? Sadar nggak? Karena musim hujan. Musim hujan. Jadi gini ya. Oke, coba buktikan Yesus lahir tanggal 25. Kalau kau tidak bisa membuktikan datanya ada, berarti ini adalah sebuah fitnahan dan kejahatan yang menyebabkan murka Tuhan. Ayo buktikan. Macet kau. Macet kau. Macet kau kan? Ya nggak tertulis. Ya udah, makanya nggak ini tertulis. fitnahan yang dilakukan kepada Yesus dan ini adalah kejahatan. Udah, penyebabnya kalian kan? Kalian penyebabnya. Bukan gitu Bang Blender. Jadi Bang Blender ini nggak bolehnya kita ngomongnya. ya boleh, silakan buktikan aja. Kalau Bang Blender minta suratnya atau ayatnya, ya nggak ada. Jadi kenapa jelas? Arom, kau lahir tanggal 9, terus dirubah lahir kau tanggal 32. Marah nggak kau? Hah, terima nggak? Enggak, biasa aja. Biasa aja. Itulah gila kau tuh. Ya kan orang-orang itu nggak tahu. Biasa Yang aja. setidaknya mereka merayakan. Gimana pula? Di mana ada tanggal 32? Itulah kau biasa aja kau bilang, kan gila kau udah kan gila. Ayo kita diskusi aja Bang Blender. Lahir tanggal 9 dirubah tanggal aja Bang 32. Blender. Kan Nggak biasa ada aja yang kau bilang. merubah. Aduh. Nggak ada yang merubah. Bukan. Orang mengingat, hanya mengingat. Masa nggak boleh? Bukan, nggak datanya lahir tanggal segitu. Kalau tidak ada, ini fitnah Nggak ada. namanya. Ya udah fitnah. Fitnah segala kau. Loh, terima apa Ini ini kan- terima? Ini kan Nggak udah terima dong. hasil. Ini kan udah hasil kesepakatan, udah hasil dari musyawarah semuanya. Dari mana mereka tahu? Loh, itu memang kesepakatan dari. Bukan kesepakatan, bukan dari Yesus, bukan. Kan suka-suka hati kan. Aduh, Bukan makanya ketika suka-suka hati inilah makanya bencana di akhir tahun. Bencana terus di akhir tahun. Nggak kalian pikirkan itu? Memang musim hujan, Blender. Aduh, musim hujan pun juga nggak pernah banjir kayak gini. Gempa tsunami semua. Coba pikirkan Ya itu. kan, Oke, mungkin kita sapa dulu Bang Blender. Nama- Arom, sabar dulu. Kita sapa dulu, ini ada yang baru bergabung, udah batu-batu dia. Dina Fibria. Halo, Dina Fibria. Dina Fibrianti. Kakak Dina Fibrianti. Oke, nggak mau ngomong, kita turunkan. Martin, selamat bergabung Martin. Halo, assalamualaikum bang. Waalaikumsalam. Silakan Bang Martin, ada yang mau sampaikan Bang? Enggak, aku nyimak aja bang dulu bang. Siap, nyimak di bawah dulu ya Bang ya, Bang Koya, Bang Martin ya. Katanya sama Oten ini kayak gini ya bang. Dia nggak mau Gimana? pernah mau jujur. Susahnya kalau diskusi sama Oten nggak pernah mau jujur. Terus dia Ya, memang. kebanyakan asumsi, ngomong bebas. Nggak Memang mau begitu jujur. mereka Bang mempertahankan. Iya. Cara mereka mempertahankan angan-angannya begitu Bang. Gitu. Kalau nggak bohong, gila. Itu Bang. Terus data-data juga nggak mau
nggak pernah mau ditunjukkan data-data. Kalau udah istilahnya udah keyakinan model itu ya nggak pernah dia mau kasih data yang akurat. Gitu. Tadi kan saya udah ngasih data ke Bang Faru. Iya, nggak ada data yang ini, nggak ada data yang akurat. Jangan saya enak sekali Martin. tunjukin dong data yang akurat itu. Sembarangan aja kau. Iya, bukan sembarangan. Udah Bang Martin, udah ditunjukkan tadi datanya dia lahir tanggal 32. Iya, iya. Udah ada yang di bawah ya. Tanggal 32 Banyak dia kali lahir. minta naik loh moderator yang di bawah. Ada nggak moderator di bawah? Kalau si The King nggak bisa, dia banjir itu, masih banjir tempat The King. Dinaikkan yang di bawah, banyak yang minta naik itu di bawah. Alhamdulillah, diskusi ini mengingatkan kita bahwa perbedaan bukan alasan untuk bermusuhan, tetapi kesempatan untuk saling memahami. Kita boleh berbeda dalam keyakinan, tetapi semua manusia sama dalam pencarian akan kebenaran dan kedamaian. Semoga diskusi ini membuka hati, meluruskan pandangan, dan menguatkan iman kita untuk terus belajar tanpa merasa paling benar sendiri. Jika ada hal yang menurutmu menarik, menantang, atau mungkin bertentangan dengan pandanganmu, sampaikanlah dengan cara yang baik dan beradab di kolom komentar. Karena sesungguhnya, adab dalam komentar adalah cerminan dari keimanan seseorang. Terima kasih telah menyimak sampai akhir. Semoga Allah memberi petunjuk kepada siapapun yang sungguh-sungguh mencari kebenaran. Sampai ketemu lagi dan tunggu video selanjutnya diskusi dan debat apologetik Islam dengan oknum Kristen lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.